Pengertian fitrah dalam Al-Quran. Pengertian fitrah dalam Al-Quran adalah bahwa manusia pada awal penciptaan yang berasal dari air mani dan tulang rusuk manusia telah mengakui dan bersaksi atas ketuhanan Allah, yang dimana pengertian fitrah dalam Al-Quran tersebut sudah terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dahurihim duriyatuhum wa syahadu ala nafsihim lastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucumu Adam dan keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Yang kedua, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa fitrah manusia mengakui dan bersaksi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan manusia akan fitrahnya sebenarnya untuk menyangkal alasan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir atau hari kiamat, yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang lalai atau mereka ini dilahirkan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Faktor-faktor yang dapat merubah fitrah manusia dalam bertuhan. 1. Faktor nasab. Faktor nasab atau keturunan ini telah menempati posisi sentral dalam penentuan akidah seseorang. Yang kedua adalah faktor pengaruh setan. Yang ketiga adalah faktor keilmuan. Yang nomor 4 adalah faktor hawa nafsu. Dan yang nomor 5 adalah faktor takdir. Dua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. 1. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Menurut teori evolusionisme, yaitu teori yang dalamnya menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang sederhana yang kemudian terus-menerus meningkat hingga menjadi sempurna. Teori ini dikembangkan oleh E.B. Taylor, Robertson Smith, Blackbock, dan Jevons. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme ini yaitu, yang pertama, dinamisme. Untuk pemahaman ini, manusia sejak primitif sudah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh pada kehidupan. Mulai sesuatu yang berpengaruh pada kehidupan tersebut adalah benda, yang mana setiap benda tersebut memiliki pengaruh positif dan juga negatif. Kemudian animisme. Selain kepercayaan dinamisme, orang-orang pada zaman primitif juga memiliki kepercayaan animisme, yaitu percaya dengan adanya roh-roh dalam setiap kehidupan. Roh ini dipercaya sebagai sesuatu yang tetap aktif meskipun wujud fisiknya sudah tidak ada. Kemudian politeisme. Karena banyaknya sanjungan dan pujaan yang terjadi ketika kepercayaan dinamisme dan animisme, kemudian orang-orang pada zaman primitif berubah mempercayai roh yang tingkatannya lebih tinggi lagi, yang disebut dengan dewa. Dewa ini dipercayai memiliki tugas dan kekuasaannya masing-masing. Kemudian henoteisme, yaitu suatu bangsa yang mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain. Henoteisme adalah kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa. Tuhan yang bersifat nasional. Kemudian yang terakhir yaitu monoteisme, yaitu kepercayaan yang dimana hanya mengakui satu Tuhan dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme itu ditinjau dari sifat filsafat Tuhanan terbagi dalam 3 hal, yaitu deisme, panteisme, dan deisme. Oke, selanjutnya kita lanjut ke subbab yang ketiga, yakni pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usul hudin
di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan pula ada yang bersifat di antara keduanya. Aliran yang pertama yakni Mu'tazilah, yang merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim, serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir, atau manzilah bainal manzilatin. Mu'tazilah lahir sebagai pecahan dari kelompok Qadariyah, sedangkan Qadariyah adalah pecahan dari Khawarij. Kemudian kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah yakni mereka yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian ada kaum Jabariyah yang merupakan pecahan dari Murji'ah, berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Yang terakhir yakni aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pendapatnya beda di antara Qadariyah atau Jabariyah. Selanjutnya kita akan membahas bab keempat, yaitu sifat Allah dan Asmaul Husna. Salah satu sifat Allah yaitu sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempurnaannya. Sifat wajib ada 20, yaitu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadanya, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Kemudian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, sedangkan al-husna adalah bentuk masdar dari al-ahsan yang berarti baik, bagus. Menurut Muhammad Ali Hasan Umar, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99. 5. Cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap ketuhanan dalam Islam. Cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan antara lain: 1. Memperbaiki sholat. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu memperbaiki sholat. Ketika sholat, membutuhkan sholat yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk dapat mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini tentunya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat belajar makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah dapat diartikan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dengan bersedekah di bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, memperbanyak bersyukur. Di bulan Ramadan kita harus memperbanyak bersyukur. Memperbanyak bersyukur dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita bersyukur berarti kita selalu mencari nikmat
dari rezeki Allah di setiap kondisi apapun. Dengan bersyukur, kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan senantiasa membantu kita agar mendapatkan nikmat dan rezeki yang berlimpah. Yang kelima, memperbanyak zikir. Zikir artinya sedang mengingat Allah. Dalam zikir tidak selalu dapat bentuk bacaan yang panjang. Berzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, yang berzikir akan berdekat kepada Allah, serta Allah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, Tuhan tidak membutuhkan sifat-sifat tambahan untuk kesempurnaannya. Yang kedua, teori evolusionisme adalah teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana kemudian terus menerus meningkat hingga menjadi sempurna.